Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam kuliah hukum administrasi negara. Pada kesempatan kali ini, eh, saya akan menyampaikan materi tentang domain negara dan domain publik, Staats domain and public domain. Baik, saya akan memulai dari eh, kedudukan hukum petugas publik atau public official. Ya, kita mengenal ada beberapa istilah ya, misalnya ada pejabat negara, pejabat pemerintahan, aparatur sipil negara, termasuk di dalamnya ada hakim, kemudian karyawan dari badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, itu dalam konteks hukum administrasi negara dikatakan sebagai public official, petugas publik. Nah, meskipun nanti menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda-beda ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu ketentuan normatifnya sebelum nanti masuk ke teori-teorinya. Ada ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan, dikatakan bahwa pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 45 dan pejabat negara yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang. Jadi pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara, lalu yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang. Ini disebut sebagai pejabat negara. Lalu ada istilah pejabat pemerintahan, yaitu pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Nah, sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa ya, meskipun nanti ada dinamika perdebatan di dalamnya. Lebih lanjut, ada pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Dikatakan bahwa aparatur sipil negara, disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil, PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, ya, yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, ini yang disebut sebagai aparatur sipil negara atau civil servant. Lalu di samping itu ada pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan pejabat negara itu adalah ini presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, anggota MPR ya. Ini MPR, DPR, DPD, lalu MA, Mahkamah Konstitusi, BPK, KY, KPK, lalu menteri-menteri, kemudian adalah para dubes, kemudian gubernur, wakil gubernur, lalu bupati, wali kota, lalu pejabat negara lain yang ditentukan oleh undang-undang. Itu disebut sebagai pejabat negara. Kemudian pasal 87 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Lalu ini adalah definisi dari BUMN, eh, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, lalu hal penting juga yang menurut saya penting untuk saya sampaikan adalah pasal 33 UUD 45 tentunya ya. eh, Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara misalnya. Atau cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak juga dikuasai oleh negara. Lalu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan UUPA ya, Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Agraria.
Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Mungkin ini sudah diperbarui. Lalu ada PP Nomor 28 Tahun 2020 ya tentang perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Nah, eh, domain publik itu kira-kira bisa dibagi seperti ini. Ada barang milik negara. Nah, barang milik negara ini ada yang menjadi hak milik negara atau pemerintah, walaupun nanti ada perdebatan secara teoritis ya di dalamnya, karena hak milik negara atau pemerintah ini ada yang hak milik privat, ada yang hak milik publik. Kemudian ada barang milik negara di mana pemerintah sebagai pemilik kepunyaan publik itu atau public domain. Lalu ada pendapat yang menyatakan pemerintah tidak berhak mempunyai domain publik. Lalu ada pendapat yang menyatakan pemerintah dapat mempunyai domain publik. Nah, kita akan bahas ini nanti. Badan-badan yang bersifat hukum publik, ya, seperti negara, provinsi, kabupaten, kota, menurut hukum administrasi negara itu dapat mempunyai hak-hak milik dan hak-hak lain sama seperti halnya badan-badan hukum perdata atau perorangan. Nah, buku-buku klasik dalam hukum administrasi negara itu seperti itu ya, menyatakan seperti itu. Sehingga dapat melakukan perbuatan seperti apa? Menjual, menyewakan, memanfaatkan tanah, pekarangan, dan seterusnya. Artinya dapat melakukan perbuatan hukum terhadap eh, apa namanya hak milik dan eh, atau apa namanya eh, benda-benda atau barang-barang yang bersifat hukum publik tadi. Tetapi bila barang-barang tidak bergerak milik pemerintah itu diperuntukkan untuk umum, contohnya seperti jalan-jalan umum, lintasan-lintasan pelayaran umum, gedung-gedung untuk umum, contohnya gedung dari kementerian atau lembaga, maka hak milik penguasa itu mendapatkan beberapa pembatasan. Jadi pemerintah hanya dapat menetapkan aturan-aturan guna kepentingan pemakaian yang baik dan aman, namun tidak dapat menetapkan syarat-syarat finansial. Nah, adapun penggantian finansial dan pengenaan pembatasan-pembatasan dalam pemakaian itu biasa atau dalam pemakaian biasa ya hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum publik. Misalnya kalau pemerintah mau mengadakan pemungutan pajak atau retribusi ya baru kemudian penggantian finansial atau pengenaan pembatasan itu dapat dilakukan. Nah, kita perlu lihat konsep mengenai hak milik ya dalam hukum perdata, untuk memberikan penjelasan yang kita kontraskan nanti dengan konsep dalam hukum administrasi negara. Kita tahu bahwa pasal 570 KUH Perdata itu menyatakan begini, hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak orang lain. Kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi gini ya, ada beberapa unsur yang penting bahwa hak milik itu hak untuk menikmati ya bagi seseorang atas suatu barang. Tapi dibatasi, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum, serta tidak mengganggu hak orang lain. Kalau misalnya ada gangguan terhadap hak-hak orang lain, nah maka itu nanti bisa ditinjau ya hak milik tadi. Nah, semuanya itu eh, tidak berarti tertutup kemungkinan pencabutan hak. Bisa jadi pencabutan hak itu dimungkinkan adanya kalau misalnya ada kepentingan umum yang lebih besar. Tentunya dengan ganti kerugian yang pantas. Misalnya kalau ada proyek strategis nasional dicanangkan oleh pemerintah, maka
hak milik tadi, hak milik perorangan tadi bisa dicabut ya untuk kepentingan umum. Badan-badan pemerintah itu dapat memiliki kekayaan ya atau vermogen. Jadi kementerian atau lembaga itu bisa memiliki kekayaan seperti tanah, gedung, mobil, dinas, kapal, jembatan, instansi pelabuhan, stasiun kereta api dan seterusnya. Ya, istilahnya vermogen di sini. Nah, hak milik negara atau pemerintah dalam teori hukum administrasi negara itu ada dua. Pertama ada yang disebut dengan hak milik privat atau domaine prive. Nah, ini ada tokoh ya namanya JBV Proudhon itu menyatakan bahwa hak milik privat adalah benda-benda kepunyaan negara seperti tanah, sawah, kebun, rumah dinas pegawai, gedung perusahaan negara dan sebagainya. Nah, hukum yang mengaturnya adalah hukum yang mengatur tentang hak milik perdata biasa. Dalam konteks Indonesia, pasal 570 KUH Perdata. Ini menurut Proudhon ya. Nah, barang-barang pribadi negara atau pemerintah memiliki status yang kurang lebih sama dengan barang-barang milik pribadi seseorang atau badan hukum perdata. Jadi artinya barang-barang ini digunakan untuk pemakaian sehari-hari dan tidak ditujukan bagi umum. Ya, contohnya misalnya gedung-gedung, kantor-kantor pemerintahan, rumah-rumah dinas para pejabat, mobil dinas, barang-barang perabotan atau peralatan kantor, dan seterusnya, itu menjadi domain prive menurut Proudhon. Lalu teori yang kedua menyatakan hak milik publik atau domaine publik. Nah, di sini ada tokoh namanya Ernest Utrecht yang menyatakan bahwa hak milik publik adalah segala benda yang disediakan oleh pemerintah untuk dipakai oleh umum. Contohnya apa? Seperti jalan umum, jembatan, pelabuhan, ya, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk kepunyaan publik itu adalah segala benda yang langsung dipakai oleh pemerintah untuk penyelenggaraan kepentingan umum. Contohnya seperti gedung-gedung kementerian atau lembaga tadi ya, gedung pengadilan, gedung sekolah, dan lain-lain. Jadi kedudukan hukumnya tidak di bawah hukum perdata biasa, tetapi diatur oleh peraturan tersendiri yang menurut Ernest Utrecht itu disebut sebagai hukum domain publik. Gitu ya. Jadi ada perbedaan pendapat ini antara Proudhon dan Utrecht. Kemudian kita perlu juga merujuk pasal 33 ayat 3 UUD 45 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, Undang-Undang tentang Pokok Agraria ini ya, eh, dinyatakan bahwa atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 45 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa. Nah, ini ada tambahan ruang angkasa ya. Jadi kalau di pasal 33 UUD 45 tidak ada ruang angkasa, hanya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Tapi setelah terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria, ditambahkan di sini ruang angkasa. Ya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. Jadi dikuasai ya, bukan dimiliki oleh negara, tapi dikuasai sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Seperti saya sampaikan di berbagai pertemuan sebelumnya, dalam hukum administrasi negara, eh, negara itu adalah organisasi kekuasaan. Jadi ada kekuasaan diorganisasikan. Nah, eh, karena diorganisasikan, maka ada pihak-pihak tertentu yang punya kewenangan untuk menertibkan, ya, untuk mengorganize kekuasaan itu. Seperti itu. Nah, pengertian dikuasai ini, jadi ada kata dikuasai, itu berarti tidak berarti dimiliki oleh negara atau domain. Pengertian dikuasai di sini adalah kemampuan atau kesanggupan
untuk berbuat sesuatu, kekuatan, wewenang, pengaruh, atau mampu. Sedangkan pengertian dimiliki adalah kepunyaan atau hak. Jadi kalau dimiliki itu menjadi kepunyaan atau hak. Tetapi kalau dikuasai itu artinya negara punya kesanggupan ya untuk berbuat sesuatu. Misalnya menerbitkan peraturan, menertibkan, mengelola, ya, mendistribusikan dan seterusnya. Hak menguasai dari negara itu dimaksudkan untuk memberi wewenang tiga hal. Ya, pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Jadi supaya diberi wewenang. Lalu yang kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Menentukan dan mengatur hubungan hukum itu artinya ya negara punya kewenangan untuk menerbitkan regulasi, ya, reheling, yang mengatur hubungan-hubungan hukum. Misalnya, apakah sebuah eh, tanah yang dikuasai oleh negara itu mau di HGB-kan, hak guna bangunan kan, atau di HGU-kan, hak guna usahakan, kepada pihak lain, boleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya, ada syarat dan ketentuan berlaku tentunya. Lalu yang ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Ya misalnya negara menerbitkan beberapa peraturan nih yang mengatur tentang mineral dan batu bara misalnya, kemudian tata caranya seperti apa, perizinannya bagaimana, itu diatur oleh negara. Nah, hubungan-hubungan hukum semacam itu bagian dari aktivitas penguasaan oleh negara atas bumi, air, termasuk ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi penguasaan oleh negara yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat atas segala sumber kekayaan, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Ini kita singkat BAK ya. Jadi, kenapa, kalau ada pertanyaan kenapa negara menguasai gitu ya, kan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai. Nah, penguasaan itu diturunkan dari konsep yang mana, yaitu diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat. Seperti diketahui bahwa pasal 2 UUD 45 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, kan gitu ya, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Karena kedaulatan itu berada di tangan rakyat, maka diturunkanlah konsep eh, penguasaan oleh negara atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 45 memberikan mandat kepada negara. Jadi kan yang berdaulat itu rakyat, tapi rakyat kemudian memberikan mandat atau dikonstruksikan, dipahami oleh UUD 45 memberikan mandat kepada negara untuk apa? Mengadakan atau menyelenggarakan empat hal. Satu adalah kebijakan atau beleit dan tindakan pengurusan atau besturdat. Misalnya membuat kebijakan-kebijakan publik di bidang yang berkaitan dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya atau BAK ini ya. Juga tindakan pengurusan. Mengurus itu artinya ya memerintah ya. Bisa dengan cara menguasai misalnya, kemudian mendistribusikan. Nah, itu masuk yang pertama ini. Atau negara mengadakan pengaturan, rehelendar, mengatur, diterbitkanlah aturan-aturan tertentu, misalnya undang-undang ya, undang-undang tentang mineral dan batu bara, undang-undang tentang sumber daya air, undang-undang tentang kehutanan. Itu adalah pengaturan. Atau misalnya menerbitkan ketentuan, peraturan, misalnya peraturan pemerintah ya tentang tata cara perizinan.
Nah, itu masuk di wilayah yang kedua ini, yaitu pengaturan, Regelenda. Lalu yang ketiga adalah pengelolaan atau Beheersdaad. Ya, Beheersdaad, mengelola. Negara bisa mengelola sendiri, misalnya negara menguasai bidang-bidang tertentu ya, misalnya telekomunikasi atau listrik, langsung dikuasai oleh negara, misalnya dalam bentuk pengelolaan, langsung dikelola oleh negara. Atau pengawasan, atau tuzih tudendat. Melalui pengawasan, negara bisa hadir melalui pengawasan. Misalnya, kalau bidang-bidang tertentu itu sudah diturunkan kepada badan usaha milik negara dan sifatnya misalnya adalah perusahaan perseroan atau persero, negara melalui Kementerian BUMN misalnya mengadakan pengawasan misalnya ya, tuzih tu denda. Nah, tetapi baik kebijakan pengaturan pengelolaan maupun pengawasan tadi itu untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitu ya penjelasannya. Ini diambil dari putusan MK ya. Saya kira Mahkamah Konstitusi sudah menafsirkan secara konstitusional pengertian penguasaan oleh negara atau hak menguasai oleh negara. Baik, ini tadi adalah hak milik negara atau pemerintah ya. Nah, sedangkan yang kedua itu pemerintah sebagai pemilik kepunyaan publik. Jadi, pemerintah atau negara dapat menjadi pemilik atau eigenar. Ini menurut teori yang kedua ya, dari kepunyaan publik. Nah, ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang menyatakan tidak berhak memiliki. Contohnya itu ada JBV Prodon, tadi yang saya sempat singgung ya. Kepunyaan publik tidak dapat dijadikan eigenar atau hak milik oleh pemerintah. Karena benda-benda yang menjadi kepunyaan publik tidak masuk dalam KUH Perdata. Jadi pemerintah bukan pemilik benda-benda yang termasuk kepunyaan publik itu. Negara hanya menguasai atau behiren dan melakukan pengawasan atas benda-benda yang termasuk kepunyaan publik. Gitu ya. Ini pendapatnya Prodon eh, apa bahwa pemerintah atau negara itu tidak berhak memiliki. Lalu ada Torbeck juga untuk benda-benda kepunyaan publik negara tidak menjadi pemilik, bukan eigenar negara itu berdasarkan KUH Perdata. Yang kedua pendapat yang menyatakan berhak memiliki. Nah, nanti kita ketemu teorinya Marcel Wallin yang menyatakan bahwa negara dapat menjadi pemilik atau eigenar dari benda-benda yang termasuk kepunyaan publik. Tetapi dalam menjalankan hak-hak yang oleh KUH Perdata diberi kepada suatu eigenar, kekuasaan negara itu terbatas. Ya, benda-benda yang termasuk kepunyaan publik dianggap benda di luar perniagaan. Lalu yang kedua ada von Rieken yang menyatakan bahwa negara adalah pemilik menurut hukum privat biasa. Ini menurut von Rieken ya, tapi ini tidak populer pendapat ini. Dari benda-benda yang termasuk kepunyaan publik. Hubungan privat menurut KUH Perdata berlaku juga bagi benda-benda tersebut, asal saja tidak bertentangan dengan tujuan publiknya. Bila terjadi ya benda-benda itu ditujukan kepada penggunaan oleh umum, maka benda itu sebagian perniagaan, jadi tidak seluruhnya dikeluarkan dari lingkungan hukum privat menurut KUH Perdata. Hanya sebagian saja. Demikian ya. Saya kira eh, ada banyak hal yang tentunya bisa kita rujuk ya pendapat para ahli. Jadi yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya adalah ada di level teoritisnya. Nanti kalau di level praktisnya itu bisa kita pelajari di eh, hukum administrasi negara lanjutan ya. Demikian kuliah pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.